Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah membuat kuesioner. Saya ambil contoh dari KTI. Di sana ada pertanyaan tentang identitas responden seperti nama, jenis kelamin, pendidikan, dan beberapa pertanyaan sudah saya buatkan kuesionernya, kemudian sudah diisi oleh responden. Saya dapatkan 41, kemudian saya hanya mengambil 30 responden saja untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Saya ambil contoh dari KTI milik sebentar. Nah, ini dari KTI milik Lutfi Anissa tentang gambaran tingkat pengetahuan menggunakan medikasi obat influenza pada masyarakat Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Saya mengambil contoh tentang pertanyaan yang ada di KTI ini, lalu saya buat Google Form. Ini dia pertanyaannya. Untuk identitas respondennya yang ditanyakan adalah nama, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan responden tentang penyakit influenza dan tentang medikasi obat influenza. Berikut ini adalah link kuesionernya dan sudah dijawab oleh 41 responden. Data itu sudah saya buat atau saya pindahkan ke dalam Excel. Ini dia. Untuk responden yang menjawab benar itu saya beri poin 1, dan untuk yang menjawab salah saya ganti dengan poin 0 atau angka 0. Bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas pada SPSS? Setelah kita memindahkannya ke dalam Excel, maka kita copy terlebih dahulu data ini. Saya juga sudah buat kolom jumlah di sini. Oke, kita copy terlebih dahulu. Oke, kita copy. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Oke. Sekarang kita paste. Di sini kita klik dulu data view, kita paste di sini ya. Nah, kemudian muncul angka-angkanya, ternyata dia dalam bentuk desimal. Saya tidak ingin menggunakan desimal, maka kita ubah, klik variable view, kita ubah untuk ini, untuk desimalnya menjadi angka 0. Kita ubah dulu semuanya. Oke, setelah desimalnya sudah 0 semua, kita ubah namanya juga agar lebih mudah. Kita singkat saja menjadi P1 untuk pertanyaan ke-1 atau pertanyaan 1, kemudian P2, P3, dan seterusnya.
terakhir kita ubah menjadi total namanya ya. Setelah sudah dirubah semua namanya, maka kita klik lagi data view. Nah, di sini tampilannya sudah tidak dalam bentuk desimal lagi ya. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan uji validitas dengan mengklik analyze, kemudian kita klik correlate, bivariate. Di sini semua pertanyaannya kita pindahkan ke variabel dengan cara kita Ctrl A, kemudian kita klik tanda panah ini, maka dia akan pindah semua ke kanan. Kita klik OK. Nah, di sini kemudian muncul hasil uji validitasnya. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan melihat ini dia di baris total ini ada percent correlation, sigtile, dan n. N itu adalah jumlah responden yang tadi kita uji ya, sebanyak 30 responden. Nah, caranya itu dengan membandingkan percent correlation atau membandingkan sigtile. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Di sini saya ingin menggunakan sigtile terlebih dahulu. Nah, cara membandingkannya, sigtile itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk P1 itu datanya valid karena dia sigtile-nya lebih kecil dari 0,05. Gitu cara bacanya. Kemudian P2 dia valid juga karena dia lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk P3 ini dia tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05, yaitu 0,825. Untuk selanjutnya ini dia tidak valid juga karena dia lebih besar dari 0,05, dia 0,131. Untuk yang selanjutnya dia valid karena dia lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,003. Kemudian yang ini dia tidak valid karena dia lebih besar, yaitu 0,554. Yang ini dia valid karena dia lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,009. Yang ini dia tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05, yaitu 0,101. Yang ini juga dia tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05, yaitu 0,691. Yang ini dia valid karena dia lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,007. Yang ini dia tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05, yaitu 0,284. Yang ini dia juga tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05, yaitu 0,605. Kemudian yang ini yang ini dia itu valid karena dia lebih kecil dari 0,05. Yang ini juga valid karena dia lebih kecil dari 0,05. Yang ini dia tidak valid karena dia lebih besar dari 0,05, yaitu 0,114. Yang ini dia valid karena dia lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,004. Yang ini juga dia valid karena lebih kecil dari 0,05. Itu cara yang pertama dengan membandingkan sigtile. Nah, yang kedua dengan membandingkan percent correlation-nya. Karena jumlah responden yang saya pakai itu adalah 30 atau N-nya 30, maka dengan taraf signifikan 5%, dengan taraf signifikan 5% untuk N30 itu 0,361. Dia harus lebih besar dibandingkan dengan 0,361. Sedangkan di P1 ini dia lebih besar daripada 0,361, maka dia valid. Yang ini juga lebih besar dari 0,361.
yaitu 0,639. Yang ini dia tidak valid karena dia lebih kecil daripada 0,361. Yang ini juga dia tidak valid karena dia 0,282, lebih kecil dibandingkan 0,361. Yang ini dia valid karena dia lebih besar daripada 0,361, yaitu 0,518. Yang ini dia tidak valid karena dia lebih kecil dari 0,361, yaitu 0,113. Yang ini dia valid karena dia lebih besar dibandingkan 0,361, yaitu 0,468. Yang ini dia tidak valid karena dia lebih kecil dibandingkan 0,361. Yang ini juga dia tidak valid karena dia lebih kecil dari 0,361, yaitu 0,076. Yang ini dia valid karena dia lebih besar dari 0,361, yaitu 0,480. Kemudian selanjutnya dia tidak valid karena dia lebih kecil dari karena dia lebih kecil dari 0,361. Yang ini juga sama, lebih kecil dari 0,361. Yang ini dia valid karena dia lebih besar dari 0,361. Yang ini juga sama, dia lebih besar dari 0,361. Yang ini dia lebih kecil dari 0,361, jadi tidak valid. Yang ini valid, yang ini valid. Yang ini juga valid karena dia lebih besar dari 0,361. Yang ini juga valid karena lebih besar dari 0,361. Jadi untuk data yang valid dari 30 responden ini ada di P1, P2, P1, P5, 6, 7, P7, jadi P1, P2, P5, P7, P10, P13, P14, P16, dan P17. Nah, untuk P yang valid itu kita catat untuk kita gunakan di uji berikutnya, yaitu uji reliabilitas dengan cara mengeklik analyze, kemudian kita klik scale, kita klik reliability analysis, kemudian kita pindahkan P yang valid saja. Tadi ada P1, kita klik P1-nya, kemudian kita klik ikon panah ini agar dia pindah ke kolom item. Kemudian P2 tadi juga valid, kita klik juga, kita pindahkan. Kemudian ada P5, kemudian P7, kemudian P10, P13, P14 juga tadi valid, P16 dan P17. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Kemudian kita klik OK. Di sini muncul hasil uji reliabilitas. Untuk totalnya tadi N-nya 30, betul ya. Dan ini dia hasilnya, dia Cronbach alfanya itu 0,743. Ini tidak tertuliskan nolnya, tapi di sini ada titik, artinya dia 0,743. Dia lebih besar dibandingkan 0,6. Jadi kesimpulannya data ini reliable dari 9 pertanyaan yang valid. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.